Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa kembali dengan saudara. Salam sehat. Bersama dengan Word from Heaven. Saudara, beberapa waktu yang lalu ada beberapa peristiwa yang membuat hati kita bertanya-tanya kepada Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan yang cukup berhasil pelayanannya, gereja yang digembalakannya cukup besar di satu kota. Lalu tiba-tiba terkena COVID dan juga kemudian asistennya terkena COVID dan beberapa jemaatnya juga kena COVID. Dia dan keluarganya meninggal. Orang bertanya, kenapa ya? Lalu kemudian ada juga seorang hamba Tuhan yang cukup terkenal di satu kota besar. Ternyata ketahuan bahwa dia mencabuli anak rohaninya selama belasan tahun. Dan ketika ini terkuak, dijebloskanlah hamba Tuhan ini ke dalam penjara. Dan anak ini mengalami trauma yang berkepanjangan. Kita bertanya, kok bisa terjadi ya seperti itu? Ada seorang ibu dengan dua anak masih kecil-kecil. Tiba-tiba suaminya terkena COVID dan meninggal. Dia mulai berpikir, bagaimana dengan masa depan saya? Kok bisa ya? Kasihan kan ibu ini. Seorang ibu yang rajin pelayanan dan ibu ini cukup diberkati Tuhan secara ekonomi. Dia banyak menjadi berkat bagi orang-orang yang dilayani, khususnya orang yang sakit. Kalau didoakan banyak yang sembuh. Suatu ketika ibu ini terkena sakit kanker. Dan dia berdoa, tetapi sakitnya tidak sembuh-sembuh. Lalu dia mulai bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa saya doakan orang itu sembuh, lalu saya berdoa untuk saya, kok Tuhan tidak kasih kesembuhan? Ibu ini bertanya-tanya kepada Tuhan, kok bisa begitu ya? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak hal-hal yang aneh yang tidak terjawab yang terjadi di dalam hidup kita, bahkan juga di sekeliling kehidupan kita. Tetapi tugas kita bukanlah bertanya-tanya kenapa begini dan kenapa begitu kepada Tuhan. Tetapi tugas kita adalah ingin mencari tujuan Tuhan di balik semuanya. Memang kalau kita mengikuti rasa penasaran kita, maka kita akan terus mencari jawaban dari pertanyaan ini. Sehingga mungkin ayat ini perlu bagi kita semua pagi hari ini. Ayat ini dari Ulangan 29, ayat yang ke-29 yang berkata begini. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Nah, saudara, artinya apa ayat ini? Artinya adalah ada hal-hal yang disembunyikan Tuhan dari manusia. Jadi kalau itu memang disembunyikan Tuhan, buat apa saudara mengejarnya? Tetap saja tersembunyi. Tapi ada juga hal-hal yang disingkapkan Tuhan bagi manusia. Nah, itulah yang menjadi bagian kita. Tugas manusia adalah bukan penasaran terhadap hal-hal yang tersembunyi itu. Tugas manusia adalah taat melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi. Saudara, tidak perlu mencari-cari kesalahan Tuhan atau orang lain di sekeliling kita dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Mari kita belajar menerima dan mengucap syukur dalam segala sesuatu, kata firman Tuhan. Sehingga hati saudara tetap terjaga. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, mesti percaya apapun yang Tuhan kerjakan itu baik bagi kita pada akhirnya. Mungkin hari ini karena kita masih di tengah perjalanan, kita merasa bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita gak baik. Apa yang terjadi dengan COVID di sekeliling kita, di seluruh dunia, di Indonesia, di daerah kita tinggal, kita merasa ini tidak baik. Tetapi apa yang Tuhan buat bagi kita pasti baik pada akhirnya. Jadi mari kita pikirkan bagian kita
dan biarlah Tuhan yang mengerjakan kehendak-Nya atas hidup kita, sehingga tetap fokus dalam hidup ini mengiring Tuhan. Jadi sadarilah saudara, sebagai manusia ada hal-hal yang tersembunyi bagi kita, tapi ada juga hal-hal yang disingkapkan bagi kita. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang indah buat saudara dan saya, dan Dia adalah Allah yang Immanuel, tidak pernah meninggalkan saudara dan saya dalam kondisi apapun. Itu sebabnya tetap pegang kepercayaan dan keyakinanmu kepada Tuhan Yesus. Apabila saudara membutuhkan dukungan doa atas masalah dan pergumulan yang saudara sedang hadapi, atau bahkan saudara membutuhkan counseling dengan seorang counselor, saudara bisa mengirimkan WA ke nomor yang tertera di layar kaca saudara. Nanti kami akan menghubungi saudara, mendoakan saudara, dan melayani saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini, sehingga kami tidak mengikuti perasaan kami yang penasaran untuk mengerti jawaban dari setiap hal yang terjadi atas hidup kami. Karena ada hal-hal yang Tuhan sikapkan, tetapi ada hal-hal yang Tuhan sembunyikan juga bagi kami. Sehingga pada waktunya nanti kami bisa mengerti rancangan Tuhan yang hebat, rancangan Tuhan yang indah bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.